Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semua kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya robbal alamin. Sudah lama ya, hampir sekitar 1 bulan saya nggak upload video tentang bedah buku karena memang beberapa minggu terakhir kemarin ada hal-hal yang nggak bisa ditinggalkan. Sorry ya, kita bikin videonya di pinggir jalan teman-teman, maklum. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa ditinggalin dan pada akhirnya saya fokus ke pekerjaan yang lebih urgent terlebih dahulu. Dan kali ini tentunya saya akan menyajikan sebuah topik ya yang menurut saya ini luar biasa. Kita akan langsung sifatnya podcast sih bukan ya, wawancara juga bukan, tapi kita akan sharing santai bareng ya, ngopi ngobrol inspirasi bersama salah satu mahasiswa UIN Banten. Dia adalah salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi ya kemahasiswaan, kemudian juga dia berhasil menulis satu buku yang ini menarik banget, banyak sekali para peminatnya. Kemudian juga sekarang sedang menggarap buku keduanya, dan kemudian juga yang lebih keren lagi, dia adalah seorang YouTuber dan juga podcaster. Dan tentunya nanti kita akan bahas lebih detail tentang kesibukan beliau. Yang pasti anak muda yang satu ini sangat menginspirasi hidup saya, sangat memberikan efek positif ya. Karena walaupun memang kita beda umur, sangat jauh ya, ada sesuatu yang banyak sekali saya dapatkan dari orang ini. Dan tentunya kalian harus tonton video ini sampai selesai karena kita akan bedah buku pertama yang dituliskan oleh beliau, yaitu Mahasiswa atau Mahasusah, apa ya bacanya? Mahasiswa sama dengan Mahasusah. Oke, cekidot videonya, tonton sampai beres biar nggak salah paham. Oke teman-teman semua, sekarang gue udah sama penulis buku dari Mahasusah. Silakan perkenalkan dulu namanya bro. Gue biar manggilnya enak nih. Apa nih manggilnya? Ya udah, Hariri aja. Hariri teman-teman. Gue ngedenger lo bilang gue YouTuber. Enak banget. Gak apa-apa, kan lagi berproses. Iya, siap. Ini nama channelnya apa, pendengarnya, penontonnya dipanggil apa? Ada panggilannya nggak? Nggak ada sih, biasa aja kita mah. Jadi natural. Samsul Hidayat aja nama ini biasa. Oke. Ya, perkenalkan teman-teman semua pendengar channel Samsul Hidayat, salah satu tokoh muda yang paling dikenal di daerah Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perkenalkan, nama gue Hariri. Gue masih mahasiswa UIN SMA Banten. Dan waktu SMP gue pernah diajar sama dia. Ingat gak so? Masih ingat ya. Jadi dulu murid ya, sempet cuma 1 tahun lah. Iya, siapa guru? Jadi apa nih? Kita tentunya kan topiknya bedah buku mahasiswa. Tadi kan udah sekilas dia aktif di organisasi apa? Bro Heri kalau boleh tahu? Waduh. Gua kayak anggota PSI. Gak apa-apa lah. Panggil dia bro dari sini. Apa dipanggilnya nih? Biar enak. Ya udah bro juga nggak apa-apa. Siapa tahu gua jadi bakal ganti kirim nih. Amin. Siap. Jadi gua organisasi di kampus ada, kemarin ikut baru saja lengser. Sebagai apa? Sebagai ketua umum HMJ. Keren teman-teman. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Organisasi eksternal ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI. Di ke daerah pun ada Himagu, termasuk ente juga. Oke. Berhubung sudah nikah dan sudah lulus, jadi mungkin udah demisioner kali ya. Siap. Himpunan Mahasiswa Gunung Sari, organisasi kedaerahan tingkat kecamatan gitu lah. Oke. Jadi ya kurang lebih itu semuanya di keorganisasian Jo. Oke, karena memang sekarang kan lagi pandemik nih, karena kuliah juga lagi skip dulu nih. Kira-kira setiap harinya apa sih yang dikerjain, Bro Heri? Selain rebahan, otomatis ya emang gak ada kegiatan lagi. Kebanyakan gue rebahan karena gue nggak suka juga ya keluar itu karena mungkin akan makan biaya banyak juga. Mungkin bakal gue ngelanjut buku trilogi. Jadi niatnya buku mahasiswa ini ada triloginya. Insya Allah buku kedua bakal terbit di awal Februari 2021. Amin. Siap.
Oke, teman-teman, ini saya mohon maaf ya karena memang kita di pinggir jalan, agak bising nggak masalah. Karena memang ini natural banget. Video ini nggak bakal saya edit sedikit pun, langsung saya upload teman-teman, biar kelihatan pinter dan blow on-nya kita gitu. Iya. Oke, Sama-sama sih belajar. siap, semua lagi belajar ya. Bro Heri, apa sih motivasi lu buat bikin buku? Judulnya apa ya namanya? Mahasiswa susah. Apa sih namanya ya? Anti mainstream gitu teman-teman. Mahasiswa malah susah. Walaupun memang kenyataannya iya sih. Jadi apa sih motivasinya gitu? Iya, jadi sebenarnya gue bikin buku itu adalah buat bentuk pelampiasan gue ketika gue emang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa judulnya mahasiswa susah? Karena gue nulis buku ini dalam keadaan susah banget so. Misal gue ada selek sama temen, gue lagi putus cinta, gue lagi ada masalah, ada problem di kampus. Nah, daripada melampiaskan hal-hal yang buruk, misalkan kita merokok yang tidak ada mereknya. Tahu nggak? Siap. Betul. Meminum minuman yang seperti kopi tapi kita bikin ngelantur, daripada yang kayak gitu mending gue melampiaskan ke hal yang baik. Salah satunya dengan nulis buku. Gue awalnya nggak tahu nih arahnya bakal kemana, gue tulis aja gitu kan semuanya, dan alhamdulillah sekitar 6 bulan 7 bulan akhirnya terbentuklah karya buku mahasiswa susah ini. Dan terima kasih buat teman nulis yang mau menerbitkan. Oke, jadi ini kerjasama sama teman nulis ya? Iya, penerbitnya teman nulis. Gue sih sebenarnya belum baca teman-teman ya, karena memang waktu itu sempat janji mau beli karena memang keadaan ya. Oh iya bener, padahal orang yang pertama bilang gitu loh. Tapi gue pasti beli. Intisari, maksudnya ini kan ada dua kata ya, mahasiswa dan mahasiswa. Kalau misalkan gue boleh tanya ke lu nih, menurut lu mahasiswa itu apa sih, bro? Banyak yang beranggapan mahasiswa adalah bentuk pencapaian seseorang berpendidikan yang paling tinggi, makanya namanya mahasiswa gitu. Padahal? Iya. Padahal faktanya, ya sebenarnya kita tuh sebenarnya udah di tahap yang susah banget. Oh gitu. Bener. Gue ngeliatnya gini ya, lo mau setuju atau enggak, daripada orang yang berhenti sekolah masih lebih banyak orang yang berhenti kuliah dan di DO. Karena ketika tantangan kuliah itu orang kadang banyak problemnya masing-masing, seperti ya misalkan ya ekonomi, terus nikah, terus terlalu euforia sama organisasi, banyak ya yang melupakan kuliahnya sampai nggak wisuda karena fokus ke yang lain-lain gitu, dengan alasan gue ini aktivis lah, gue ini segala macam lah gitu kurang lebih. Oke. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya oke lah, itu mahasiswa kan, definisi mahasiswa kan macam-macam ya, beragam. Kalau misalkan kita ngikutin dari panduan kamus, mungkin ada yang lebih spesifik apa arti dari mahasiswa. Nah yang kedua, gue nggak mau bahas apa arti mahasiswa lebih detail. Ini yang poin penting yang akan kita bahas, mahasiswa. Lu kan baru semester berapa nih sekarang? Bukan baru dong. Iya, maksudnya udah semester berapa nih sekarang? Malu nggak ada, cukup lah. Semester? Enggak, 7. semester 7. Maksudnya kan gini bro, kalau misalkan mahasiswa menemukan tahap susah, itu kan adanya di semester akhir ya teman-teman. Biasanya pengalaman gua nih. Nah sementara ini bikin buku mungkin dia dari semester 6. Nah terbitnya semester 5. Justru tantangan lu waktu semester 5 sesusah apa sih bro gitu kan, sampai lu bikin pelampiasan dengan membuat buku gitu, apa sih? Kan belum bikin skripsi gitu. Iya, kan gue tadi bilang problemnya bukan di kampus doang, problemnya kayak yang lain. Misal kita lagi selek-selekan sama temen, nah itu tuh gue ngelampiasin kadang daripada kadang ada ngadepin masalah gitu kan, selek sama temen, biasanya udahlah kita pergi ngopi terus sama anak-anak nongkrong ke tempat yang enggak gitu kan. Gitu. Terus putus cinta, galau gitu kan, terus lampiasin hal yang gak baik. Makanya lagi-lagi gue lampiasinnya ke sini gitu. Problemnya bukan ke kampus doang, problemnya kayak seputar cuan. Kadang kita kuliah kan perlu duit. Ya karena emang gue dari keluarga yang tidak prasejahtera, kasarnya miskin lah. Kasarnya miskin lah soalnya ya. Siap. Iya. Enggak, cukup ya. Cukup menggambarkan gak ya? Dalam Islam tuh gak ada miskin sebenarnya ya. Cukup. Fakir. Cukup. Apa cukup? Iya cukup. Miskin tidak ada juga fakir. Ya fakir kan miskin so. Oke, siap. Jadi intinya gitu teman-teman, mungkin
ini bukan kaitannya dengan berhadapan dengan dosen ataupun dengan Itu salah satunya. Oh, salah satunya itu. Ya, tapi nggak jadi hal utama gitu. Jadi hal utama itu lebih ke temennya. Ya problem-problem yang lain gitu. Oke, percintaan salah satunya teman-teman. Betul. Nah di sini kalau misalkan gue baca sekilas, ini kan ada beberapa tokoh-tokoh yang terkemuka, salah satunya di Indonesia. Itu kan salah satunya di sini dituliskan presiden kita Joko Widodo, kemudian juga 7 presiden gua semuanya lengkap itu. 7 presiden. Iya, Oke, kemudian juga ada di sini paskibra, dosen dan lain-lain. Ini kaitannya apa dengan mahasiswa gitu? Lu cantumin itu. Iya, jadi kan mahasiswa tuh punya kritis juga terhadap pemerintahan. Oh gitu. Makanya gue di sini dalamnya itu sajak dan puisi Sul. Dan sajak puisi itu bisa kita bedah satu persatu. Gue bikin ke-7 presiden, karena mungkin ini lagi sensitif, jangan presiden yang terakhir ya. Oke, dah. Siap. Ini presiden yang sebelum-sebelumnya saja. Oke, Kalau kita mau boleh deh. ini SBY lah ya, SBY ya. Boleh. SBY masih ada orangnya sih. Oh, masih ada. Nggak Nggak apa-apa nih. Jadi teman-teman kita harus gali lebih jauh. Ini Boleh. gue penasaran nih, mantan presiden dan juga presiden sekarang ini tulisin semua di sini. Salah satunya gue ambil ya. Tadi kan kata penulis untuk presiden sekarang nggak boleh, takut ada undang-undang ITE dan Iya. ini kan ada 10 tahun duduk manis di istana bernegara dan berkarya. 4 album telah tercipta, dicap pemerintahannya mengundang bencana dan wacana. Bencana melanda Aceh, menelan ratusan ribu jiwa, wacana akan mengungkap habis kasus masa Orba. Ini apa nih maksudnya? Gue nggak ngerti deh. Nah, nggak ngerti ya, Terlalu iya. tinggi teman-teman nih. Setiap sajak atau puisi yang ada di dalam buku ini, gua harus bisa mempertanggungjawabnya kan jelas. Betul. Gua di situ juga mencari data yang real, nggak bisa hoax karena bisa dituntut juga kan kalau misalkan gua cari imajinasi sendiri gitu kan, informasi palsu. Nah, kita bedah satu-satu misalnya. 10 tahun duduk manis di istana. Betul kan Pak Presiden SBY tahun 2024 sama sampai 2014. Dia 10 tahun duduk di istana. Bernegara dan berkarya, 4 album telah tercipta. Beliau ini pencipta lagu, Sul. Lagu apa tuh? Nah kita kan nggak tahu itu. Kalau kalian searching, penonton searching boleh. Pak SBY sudah membuat 4 album, boleh deh. Lagu-lagunya deh. Tapi kita nggak tahu kan. Nah, tapi sebenarnya ini hal unik yang gue pengen informasiin kepada khalayak ramai, dan lu juga kan nggak tahu tuh Pak SBY punya album. Ternyata dia punya. Nah, kenapa ujungnya AA semua? Kalau lo perhatiin kan, ya. Istana berkarya tercipta. Nah, itu untuk menguatkan sajaknya, karena emang sajak itu harus punya rima. Rima itu ujungnya AB gitu kan. Nah, itu memperkaya itu. Dicap pemerintahnya mengundang bencana dan wacana. Nah, ada yang menganggap bahwa masa kepresidenan Pak SBY itu mengundang bencana tahun 2024. Contohnya dia baru dilantik, baru berapa tahun? Baru berapa bulan udah langsung bencana Aceh. Nah, ini. Terus itu Bintung tahun 2009. Banyak deh. Kalau lo searching, kalian searching boleh. Ada yang menganggap politikus atau pengamat politik ya menganggap bahwa masa kepresidenannya Pak SBY itu mengundang bencana dan wacana. Nah, lagi-lagi bencana dan wacana itu kan hampir mirip. Nah, itu kekayaan sastranya tuh, bencana dan wacana. Wacananya apa? Wacananya itu beliau semua presiden kayaknya punya janjinya bakal menumpas masa Orba yang sampai sekarang Pak Presiden Jokowi juga masih belum berani. Kalau kita tahu masa Orba kan presiden kita Bapak Soeharto yang 32 tahun berkuasa, yang dicap mempunyai korupsi, punya kasus korupsi triliunan dan pelanggaran HAM segala macamnya, menculik para aktivis saudara-saudara kita, senior-senior kita. Karena kejadian masa Orba itulah para aktivis yang banyak diculik sampai sekarang nggak tahu jasadnya, kayak Munir. Munir kan masih mati diracuni, yang penuh kontroversi, sama siapa tuh yang matanya aktivis tuh Wiji Tukul. Nah, itu yang beliau janji bakal ditumpas habis, tapi nyatanya enggak. Belum ada. Oke. Cukup, Bro. Maksudnya gini, kaitannya dengan judul yang lu kasih nih, mahasiswa atau mahasiswa. Ini pesan untuk mahasiswa atau untuk apa nih? Maksudnya lebih ke poin kaitannya antara lu maparin beberapa mantan presiden juga presiden sekarang untuk mahasiswa atau mahasiswa itu tadi apa kaitannya itu? Ya, pertama, ini gue bakal ngasih tahu ini sudut perspektif gue terhadap pemerintahan karena gue sebagai mahasiswa.
untuk yang maha susahnya itu menggambarkan ketika gua nulis buku ini doang bahwa gua dalam keadaan tidak baik-baik saja. Siap. Gitu. Siap. Nah, satu sajak tadi bisa kita preteli banyak. Nah, maksud gue itu tadi kan emang bener Pak SBY punya 4 album. Nah, yang lainnya bisa searching, bisa tahu. Emang bener Pak SBY dicap mengundang bencana dan wacana, orang pada searching. Jadi orang-orang mempunyai informasi ada usaha untuk menggali informasi. Siap. Gitu, so. Siap, Bro. Coba Jadi, yang lain boleh. Oke. Kalau- Ini kan waktu gua pertama ngelihat judul dari buku ini, anggapan gua ini kan yang dibicarakan adalah tentang seputar all Mahasiswa, out ya? of mahasiswa gitu kan, Iya. keresahan mahasiswa. Tapi kenyataannya ini ada banyak informasi baru yang gua pribadi belum tahu gitu kan. Salah satunya PSBY punya 4 album gitu kan. Nah, Betul. mungkin setelah ini gua juga bakal cari gitu Iya kan. dong. Nah, oke. Yang selanjutnya, Bro. Ini kan sekitar 6 bulan ya. 6 bulan. Sejauh ini udah untuk kalangan para pembacanya lu ke arah mana nih? Nah, kalau yang beranggapan karena judulnya mahasiswa, ini kayaknya cocoknya buat mahasiswa doang enggak. Karena di dalamnya ada tentang pemerintahan yang relate banget buat orang umum ya, tentang percintaan ada, tentang agama juga ada. Sebenarnya garis besarnya mahasiswa itu menggambarkan gua statusnya masih mahasiswa, dan tadi itu mahasiswa yang menggambarkan gua sedang itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Untuk dalam inti bukunya itu bisa dinikmati buat orang umum. Mau kali pelajar, pekerja, swasta, atau orang pengangguran pun bisa untuk baca buku ini. Jadi nggak harus mahasiswa ya? Iya, betul. Intinya baik itu pelajar, pengangguran, bisnis dan politikus ini Iya, juga bisa. cocok gitu kan. Nah, ini ada salah satu aktivis muda yang sampai saat ini nggak jelas statusnya kemana, diracun Ini ya? mati racun ini, tapi masih belum tahu masih nih belum siapa jelas yang- gitu ya sampai saat ini gitu kan. Gue nggak mau nggak mau terlalu fokus ke buku ini, tapi yang pengen gue tanya pendapat lu dan juga saran lu untuk kan ini kan kebijakan dari pemerintah mungkin ya. Kira-kira apa nih? Untuk HAM gitu ya? Ya, untuk pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM. Sebenarnya saya sedikit memaklumi kenapa pemerintahan dari masa ke masa presiden belum berani mengungkap tabir kayak kasus Orba 98, kayak kasus Munir, karena pelakunya masih ada di lingkaran pemerintah Sampai saat ini. sampai saat ini. Dan mungkin aduh takut gua ngomong kayak gitu so. Tenang. Iya. Kalem, tenang aja. Iya, karena mungkin kalau misalkan dibuek secara jelas, nah itu bakal banyak tokoh-tokoh Indonesia yang sekarang masih hidup atau anak-anaknya masih ada, anak buahnya masih ada. Nah itu kan pasti bakal ada perang saudara. So. Betul. Iya kan? Mungkin nanti sekitar kita udah umur 40 tahun, orang-orang yang mungkin yang udah wafat gitu mungkin bakal dibuka. Bakal dibuka ya. Gua Jadi yakin sih bukan itu. untuk saat ini. Belum saat ini pasti, gua nggak yakin. sih. Belum saatnya ya. Oke, ini juga kan emang bukunya bukan buku bacaan ya. Maksudnya ini lebih ke sajak dan juga puisi, ke puisi, bukan berbentuk narasi teman-teman. Ya. Nah, yang gue pengen tanya ini referensinya kok nggak lu tulisin gitu di sini? Kenapa? Referensi apa? Referensi dari beberapa sajak dan juga tokoh-tokoh yang lu ambil kata-kata dari beliau gitu kan. Itu nggak menyalahkan dari tata cara menulis buku gitu kan? Apa sih maksudnya? Kayak Daftar pustaka gitu. ada Nah, gue nyarinya ini karena puisi dan sajak itu berbentuknya imajinasi tuh. imajinasi langsung dari lu. Iya, dari gua. Dan mencari fakta-fakta dari buku bacaan. Nah, kalau gua satu persatu dikasih ya banyak banget lah. Karena ini kayak cuman pendapat orang, misal kalau Pak SBY mengundang wacana dan bencana itu menurut politik. Nah, gimana caranya dibuat sebagai sastra, sebagai kata-kata yang bagus. Makanya gua godok menjadi wacana dan bencana. Ketika misal PSBY itu tidak ada istilah yang beranggapan mengundang bencana dan wacana, gue nggak masukin. Gue cukup adil di buku itu. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. So kalau dibaca, Jadi satu-satu. ambil lu netral ya? netral. Jadi kasih yang baiknya, kasih juga yang
kontroversialnya. Siap. Dari semua presiden. Sejauh ini masih aman lah ya. Aman. Nggak ada kontroversi ya. Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi yakin lah lu harus baca, apalagi yang sekarang mungkin lagi mahasiswa. Ini keren banget. Jadi berawal dari sebuah kegelisahan, berawal dari sebuah permasalahan, dia mengambil sebuah kesempatan yang jadi sesuatu yang bernilai tentunya. Oke lah kalau kita berbicara materi, mungkin memang ada ya. Ada. Tapi tujuan lu lebih ke situ apa kemana? Oh enggak lah, itu saya pengen buat buku itu sebagai achievement, suatu keberhasilan, karena salah satu kewajiban mahasiswa tuh kayak mempunyai karya kan, entah apapun itu. Salah satunya gue pengen berkarya di bidang literasi gitu, dan buat buku ini. Soalnya kedepannya gue pengen buat buku-buku lain yang lebih kontroversial lagi pengennya. Siap. Jadi memang hal-hal yang kontroversial, konyol dan juga aneh itu kan sekarang kan lebih banyak diminati oleh para pembaca. Tapi kan? gue nggak ala ya. Iya Kan. dikit. Karena gini teman-teman, Bro Heri juga salah satu pencetus ini taman baca ya, taman baca masyarakat di desanya. Ini apresiasi buat dia, ini keren banget ya. Karena memang sejauh ini juga gua sudah berkecimpung di dunia kebudayaan, tapi belum terpikirkan untuk membuat taman baca. Nah, oke lah, ini kalau masalah buku mungkin ini nggak terlalu kita banyak berdaya karena memang ini bukan bukan narasi ya, sifatnya harus kita renungi gitu kan, harus kita resapi gitu kan untuk mendapatkan sebuah hasil dari bacaan ini. Oke, Bro Heri, pertanyaan terakhir dari bedah buku ini. Harapan lu untuk para pembaca buku mahasiswa itu yang pertama apa? Mau yang jelas ya, menurut gua punya mikir bahwa pemuda itu ada dua jenis, pemuda yang menuntut perubahan sama pemuda yang melakukan perubahan. Daripada banyak nuntut doang, coba sih presiden tuh begini, presiden tuh harusnya begini, lebih baik menjadi pemuda yang melakukan perubahan. Melakukan perubahan apa? Salah satunya membuat karya yang tentu membanggakan kan. Betul. Apapun karyanya. Ketika kalian punya bagus suaranya, ya silakan berkarya di bidang suara. Ketika kalian punya bakat di bidang tulisan, silakan kalian menulis. Daripada banyak menuntut ini itu, mending kita mengharumkan bangsa kita dengan membuat karya. Gua nggak ngomong yang demo itu menuntut itu nggak baik ya, karena yang menuntut juga untuk melakukan perubahan. Daripada cuma ngomen di sampah di sosial media ya, presiden harusnya tuh begini. Mending yang mereka perubahan dari awal, dari diri lo sendiri, dengan ya kayak konten-konten positif kayak gini lah. Keren. Iya, yang buat orang jadi ya ada ilmu baru, ada wawasan baru gitu. Siap. Lebih kayak gitu sih. Oke, selanjutnya tantangan terbesar apa yang paling sulit lo hadapi ketika lo bikin buku ini? Tentu tentang kalau bersinggungan dengan pemerintahan, karena kita kan lagi sensitif banget ya, dikit-dikit dikit-dikit kesinggung gitu kan, terus dikit-dikit langsung disergap. Nah itu gue bahkan punya konsultasi temen yang dari jurusan hukum gitu, kayak misalkan gue bikin karya nih ya, bikin sajak puisi, gue laporan dulu, kira-kira ini nyinggung nggak, kira-kira bisa dijerat nggak? Ada yang beberapa jangan Her, ini lagi sensitif ya, gua turunin, gua nggak naik. Kalau emang ini bisa sih Her, karena ini bentuk kritisi, masih ada faktanya real, boleh pakai. Jadi kayak gitu, gua sampai ada pendamping hukum yang meskipun ya seangkatan sama gua juga, tapi itulah sebuah memfilter. Siap. Iya. Betul. Takut kan, khawatir. Jadi lu berdasarkan bukan pemikiran dan juga hasil karya emosi dari sendiri, tapi ada pendampingnya. Iya. Ada data, ada juga pendamping. Tentunya mereka-mereka yang paham di bidang hukum. Betul. Ya. Nah yang ketiga ini dalam waktu 6 bulan, ini kan menurut gue ini waktu yang singkat ya. Menurut gue ini waktu yang cepat banget. Dari kebanyakan orang kan bikin buku itu ada sekitar 1 tahun, bahkan mungkin ada sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktu. Nah, targetan lu di tahun 2021 itu bikin berapa buku yang bakal diterbitin kira-kira? Yang udah di depan rata ada 2 ya, jadi boleh disebutin judulnya juga? Boleh. Karena emang udah insya Allah bakal terbit sekitar 80% lagi kelar. Judulnya yang pertama itu Sampurna Kritik. Yang kedua lah, ini kan yang pertama. Iya, yang kedua itu Sampurna Kritik.
mengkritik Sampurna dengan kritik. sampurna kritik, mengkritik dengan cara menggelitik. Oke. Diambil dari brand rokok yang terkenal, kretek ujungnya kan, tapi diplesetin nama kritik dan lebih satir lagi daripada Keren. itu. Apalagi tuh? Yang ketiga itu tentang bucinisasi, Bucinisasi. buah cinta yang menginspirasi. Buah cinta yang menginspirasi. Jangan negatif thinking dulu teman-teman. Bucinisasi ini bukan budak cinta ya. Walaupun memang di podcastnya Gua? Bro Harry Benar. ini kan tentang cinta-cintaan. Bahkan gue pribadi pun pernah Iya, cerita pernah ya. jadi narasumber ya. Aduh ini. Aduh. Oke teman-teman. Bukan teman-teman ya. Lu silakan lu promosi channel atau apa atau buku Oke. dan lain-lain silakan. Boleh. Teman-teman yang penasaran sama buku Mas Susah, boleh DM saya, boleh DM aja di Instagram gua. Apa nama Instagramnya? Hariri Hera. Di sini nih ya. Udah ada. 5 kali gue. Oke ya. Sama penerbitnya langsung atau DM aja di teman nulis. Dan boleh juga di subscribe YouTube gua Story Hariri Heri. Di dalamnya itu banyak ada tentang cerita tentang kemahasiswaan juga ada, tentang cinta-cintaan juga ada. Dah pokoknya boleh deh didengarkan. Semoga kalian menikmati gitu. Oke, nih ini channel YouTube-nya silakan lu buka ya. Ini bukan cuma tentang cinta-cintaan, bukan cuma tentang ngobrol-ngobrol biasa, tapi ada hal yang lebih positif ya tentunya ya. Tentu. Jadi kalau misalkan kita terlalu bahas tentang positif gitu ya, kayak apa namanya menyikapi tentang pemerintahan, bedah buku itu mungkin terlalu serius gitu kan. Kalau channel gua nih mungkin terlalu serius. Nah, dia punya beberapa referensi hasil karya sendiri yaitu tentang hiburan podcaster ya, tentang bucinisasi gitu ya. Iya, cerita orang. Cerita tentang orang. cinta. Nah, Iya, gitu. nah itu untuk podcast gimana tuh podcast? Sebenarnya podcast sudah beberapa kali jalan. Gue baru pikir kemarin, cobalah ini cerita bucinisasi karena nanti juga bakal bikin buku itu. Gue juga bikin musikalisasi tentang cinta-cinta. Nah, gue ke arah yang lain aja. Jadi ada, gue terima buat suara Berisik. Sorry teman-teman. Ini banyak anak kecil ya karena Iya. memang ini TK ya, TK kemudian juga ini sekolahan madrasah dinia, ini numpuk banget anak-anak. Jadi maklum ya, harap maklum. Lanjut. Lanjut ya. Jadi gue pengen mendengar nih teman-teman yang punya curhat atau punya cerita tentang pengalaman bucinnya, kayak misalkan di PHP-in, diselingkuhin, buat berbagi di podcast gue. Teman-teman boleh kalau misalkan mau cerita tentang cinta-cintanya, itu juga buat pembelajaran buat orang lain kan? Boleh banget. Silakan DM langsung ke Instagramnya Hariri Hera ya. Ya betul. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi bro yang mau Oh cukup ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu kita ngobrol bukan bedah buku sih ya. Kalau bedah buku kan lebih intens ke buku. Tapi ini lagi-lagi kita cuma ngopi, ngobrol inspirasi santai gitu ya. Gue juga pakai batik baru kondangan tadi karena memang ini juga nggak pakai apa namanya, nggak pakai tripod. Ini emang nggak diniatin gitu ya. Kalau misalkan diniatin sih udah lama. Cuma kita kadang-kala ya ada ininya siap, guanya lagi sibuk, guanya sibuk, ininya siap. Nah itulah hari ini ketemu. Alhamdulillah mungkin ini bukan video pertama dan ini juga bukan kali pertamanya gua ngobrol bareng sama lu karena terus terang bro, gua bukan lagi ngebagus-bagusin dia. Ini adalah salah satu cikal bakal orang bakal besar di Gunung Sari. Wah, peres. Benar, karena aktivitas dia ini banyak banget dan dia adalah kalau di stand up comedy ya udah terkenal di sekolah-sekolah ya, banyak ya. Ya, udahlah malu gua, jangan. Oke, itu aja. Salam sehat, salam hebat, salam luar biasa. Jangan lupa belajar melakukan sesuatu dengan penuh produktivitas. Jangan sampai hidup kita tidak punya makna dan juga tujuan. Biarkan karya kita diledek oleh teman-teman kita. Biarkan karya kita ditertawakan oleh banyak orang. Tapi yang pasti hidup kita jangan sampai mati. Kita jangan sampai mati tanpa sebuah karya. Lu kayak Mario Teguh kayak gitu. Gak apa-apa lah. Emang gue bakal jadi saingan calon Mario Teguh. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.